Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di BFM Talk Show. Masih di radio kesayangan kita, BFM Radio 102.10 MHz. Masih bersama saya Miko dan rekan saya Ari yang akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. BFM Radio Sagau, Jalan Sultan Syarif. BFM Radio. Malam ini kita akan membahas tentang desain grafis di Sanggau. Nah, untuk membahas desain grafis di Bang, kita kedatangan tamu Bang Dede. Iya. Selamat malam Bang. Selamat malam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. beliau ini merupakan salah seorang desainer grafis yang sudah sangat berpengalaman nih. Beberapa kawan yang kita tanya tentang desain grafis merekomendasikan beliau untuk beberapa orang yang kita undang. kenal juga Iya. kita tanya, Bang, kalau kami mau nanyakan masalah desain grafis, siapa orang yang bisa kami jadikan narasumber, dan semuanya mengarah ke Abang. menuju ke Abang nih. Sial sekali. Beruntung Bang, Beruntung ya. kami yang beruntung, nggak tahu sih Kami beruntung. siapa gimana. Akan banyak input kayaknya dari Abang. Kutukan gitu. Oh ya, sebelumnya saya mengingatkan juga untuk teman-teman baik pendengar di radio ataupun yang menyaksikan di YouTube untuk mengikuti sosial media kita BFM Radio ya. Bang, langsung nih. Sebelum kita tanya-tanya tentang desain grafis, bolehlah perkenalan sedikit nih dari Bang Dede-nya. Nama saya Dede. Nama lengkapnya Bang, nama lengkap, Nama lengkap. Nama KTP. nama KTP boleh. Nama KTP itu Juli Fitriza. Ngapa bisa jadi Dede? Dipanggil Dede. biar lucu, biar imut. Mungkin karena di keluarga tuh dibilang bungsu nggak jadi. Oh, mungkin aja. Jadi bawa lah sampai sekarang, sampai jadi orang tua nih. Jadi bawa juga sampai ke sosial media, jadi dikenal. jadi nama gaul lah ya. Iya, nama pena. Nama pena. Nama pena. Berarti dulu sering surat-suratan. Surat-suratan. Kalau kesehariannya Bang, di dalam yang Abang lakukan? Aktivitas keseharian? Aktivitas kita keseharian itu wira swasta. Ada swasta. Ya. Kita jualan apa saja. Iya. Jual beras, jual takoyaki, Iya, takoyaki. langganan. Langganan. Selama masih bisa dijual Bang. Jual apa yang bisa kita kerjakan lah. Oke. Ya. Termasuk desain grafis gitu Bang. Ya. Termasuk hasil-hasil karya. Itu salah desain. satunya. Salah satu juga. Sekarang udah jadi side job. Saya jawab malah. Oke Bang, sejak kapan sih Bang mulai di dunia desain grafis? Pertama awal berkecimpung di dunia desain grafis. Kita kecimpung sekitar tahun 2003. Pas ya waktu semasa kuliah udah selesai, kita fokus ke desain grafis kerja. Ya. Jadi gimana bisa Abang tuh tertarik sama desain grafis? Apakah memang Abang dulu memang suka gambar atau suka sketching? Apakah karena tuntutan pekerjaan atau memang dari awal Bang suka sama desain grafis? Kita di dalam apa ya? Dan tempat kita pergaulan kita ini. Ada yang namanya distro, distribution store, Iya, distribution outlet. zaman outlet. Awal di Pontianak tahun 2003 kita bikin noteshot sama teman-teman. Itu awal cuma kaset. Berawal dari situ karena ide-ide yang berkembang, kita pengen lebih. Yuk, bikin noteshot. Gimana caranya kalau noteshot nih bisa berkembang? Noteshot tuh brandnya tuh Bang ya? Brandnya. Awal. Brandnya atau tokonya? Iya. Brand toko. Brand dan tokonya sekaligus ya? Toko. Awal mula kita buat noteshot, awalnya tuh cuma jualan kaset. Kaset-kaset teman-teman, distribusi dari teman-teman di luar Jawa. Sampai luar negeri sih sebenarnya teman-teman yang kita biasa komunikasi via surat, mail, kita komunikasi teman senasib kan.
Karena musik yang kita dengar tuh memang benar-benar waktu itu tuh belum bisa diterima sama masyarakat ramai. Jadi kita komunikasi Masih segmented lah ya musiknya. segmen, iya masih entusias lah ya. Iya. Jadi kita masuk itu distribusikan, kita coba jual di dalam scan yang sederhana di Pontianak itu. Peminat ada, Iya. teman-teman senasib tuh ada. Teman-teman seperjuangan. Jadi berkembang karena kita pengen bikin acara, tapi kita nggak tahu gimana cara bikin acara ini jadi bisa diakses oleh semua orang. Mulai kepikiran, yuk bikin pamflet aja. Bikin pamflet, bikin poster acara. Waktu itu masih manual, masih pakai sketching. Iya. Masih dengan Gambar sendiri ya? Cut and paste, ada tempel dari koran, tempel di fotokopi ulang. Bapak yang dulu ada sirop kan hitam kan. Iya. Nah, jadi bahan bakunya modal sirup, duit dari kotak amal Notsot tuh. Jadi itu awalnya dari cut and paste. Belum kenal sama komputer itu. Belum kenal sama masih komputer. Berarti waktu itu eksklusif. masih manual lah. Masih eksklusif waktu itu tuh. Masih mewah kan. Iya. Sebenarnya desain grafis tuh bentuknya seperti apa sih, Bang? Apa yang disebut desain grafis itu apa sih? Banyak ragam sebenarnya. Itu istilahnya proses komunikasi. Mau itu bentuknya fotografi, Iya. itu kan proses pengenalan kita, mau dari fotografi, mau dari tipografi, mau dari dari ilustrasi. Bisa itu komunikasi secara visual. Apa yang kita sampaikan pada teman-teman. Pelampiasan ide lah bang ya. Iya, Cuman pelampiasan pakai ide. media yang Pakai Media secara gambar dan gitu ya. cara gambar visual. Iya. Bang tadi kan abang bilang sampai ke luar negeri nih. Benar. Nah itu dari mana tuh bang? Kalau kita boleh tahu bang. Teman kita ada yang dari kebanyakan Eropa, daerah Amerika. Itu kalau yang luar negeri itu Malaysia. Kalau di Asianya Malaysia, di Jepang. Itu bahasanya sama, bahasa Inggris semua. Cuma praktis gitu. Karena kita pakai teks, pakai MIRC dulu kan. Masih medsosnya masih MIRC ya. Ini boleh enggak? Itu masukin barang ke sini. Kirim aja PO Box ada. Dipakai PO Box. Sama postcode perangko balik. Jadi komunikasinya kan lewat MIRC itu bang. MIRC-nya itu terbangun, maksudnya komunikasi jalur terbangunnya ke sana itu apakah dimulainya dari musik itu tadi atau atau nyari memang komunitas? Karena kita punya taste yang sama mungkin ya. Karena kita punya selera yang sama, mungkin merasa senasib sama tidak diterima pada awalnya. Musiknya tuh tadi. Ya, jadi terbentuklah istilahnya komunikasi itu. Jadi bangun kayak komunitas. Ujung-ujungnya secara tidak sadar kita bikin komunitas kita sendiri di situ. Malah secara global malah. Secara global. Kok ngomongin itu sih? Enggak masalah. Kan Nggak masalah. kita kan pelan-pelan bang, pelan-pelan. Jadi kan awalnya dari kalau ini sejarah awal nih bang, recap sedikit lah ya. Dari awalnya tadi berawal dari distro kan. Iya, Distro store-nya musik sama musik. pakaian. Kayaknya gitu. Belum pakaian belum. Pakaian belum ya? Kita masih musik. Terus ada fanzine. Itu kayak Fanzine gimana tuh bang? Itu seperti surat kabar. Lebih nyantolnya sama ke majalah. Majalah. Enggak sih, bentuknya fotokopian sih. Fotokopian. Fanzine tuh Biasanya isinya tuh tentang scan,
tentang Berita-berita tentang tentang band-band yang ada di tempat itu. fanzine tuh enggak kependekan dari fan magazine gitu Bang? Magazine tuh udah terlalu besar. Oh gitu. Kalau fanzine tuh lebih kecil gitu. Skala makro. Mungkin dari secara komunitas. Zin, fanzine. Ada yang periodikal, ada newsletter, ada bikin newsletter, update periodikal setiap bulan tentang apa acara yang ada di suatu daerah tuh nanti dibagi kan secara gratis. Ada yang nilainya apa ya? Barter. Oh iya. Sistem barter. Terus selain dari pamflet tadi kan yang abang bikin, yang abang pamflet. ceritakan awal tadi kan, Iya. di fanzine ini apakah abang memang ada bikin ilustrasi juga di situ? Ada juga ya. banyak fanzine tuh bukan cuma istilahnya surat kabar. Ada banyak varian sih fanzine tuh. Iya, Ada yang bentuknya ilustrasi yang- dan ada karya dari teman-teman. Yang untuk di desain grafis yang Iya, ada dari teman-teman, ada soalnya untuk edit suatu fanzine itu biasanya perlu itu kan ide-ide grafis kan Iya yang sih. disampaikan kan pasti Biar pasti menariknya ada, gitu iya. ya. dalam karya abang yang dalam bentuk pamflet tuh idenya dari mana? Apa benar-benar Kita- penyaluran ide liar yang ada di Iya. otak nih? Aku pengen bikin seperti ini nih. Sketch lah. Tema awal kita bikin pamflet tuh anak-anak kan pengen bikin pegelaran musik non iklan itu apa sih? Sponsor. Non profit. Non-profit. Jadi mereka kita ngerjakan sendiri dengan cara kita. Cara mengkoordinasinya salah satunya dengan membuat pamflet. Kita pasang sendiri, buatnya sendiri, fotokopinya sendiri. Maksudnya sendiri itu dalam artian dalam komunitas tuh, cara kolektif. Sewa alat, ya patungan, ya sewa alat, sewa gedung. Waktu itu RRI, audit RRI. Digital lobby. Audit area itu Jalan Sulawesi. Cara nggak langsung ya Sulawesi kan. yang angker kan. Lumayan angker. Kita cerita hantu kan. Pas nih malam nih. Pas malam cuma nih. Terus ada bang, Ya. sejak kapan merasa oh aku klop nih sama desain grafis dan aku memang pengen menekuni ini secara sungguh-sungguh? Waktu itu nggak fokus kita sama Oh, nggak itu. fokus ya? Ya, walaupun memang lebih cenderung masuk masuk dalam kategori desain grafis itu sendiri. Kita bikin page, bikin emblem, bikin stiker. Kita buat apa? Untuk teman-teman biasa akses stiker macam emblem waktu itu tuh memang terbatas sekali Pontianak. Jadi kita mengusahakan macam mana cara kita itu. Jadi kita belajar sedikit-sedikit sablon, belajar screen, belajar main itu. Udah mulai main software, mulai kenal Corel. Itu tahun berapa tuh bang? Ketika mulai migrasi dari manual ke digital. Itu sekitar 2004 gitu. 2004. Nah, setahun. Berarti setahun ya? Nah, Tapi dari dulu tuh apa memang ada, maksudnya abang kan diajak mengembangkan tadi brand itu kan, Northshot itu. iya. Apakah karena memang dari dulu tuh abang mungkin mereka lihat ada bakat menggambar atau memang abang dari dulu memang suka gambar gitu? Kita gambar dari dulu memang ada. Oh memang. Memang suka gambar. Cuma kalau di Northshot ini ada banyak kepala, ada banyak ide. Untuk nyatukan idenya itu kita harus gabungkan. Ini masuk tipografinya gimana? Ini tulisannya gimana? Ini kalau ilustrasinya kayak gini gimana? Rembuk lagi sama anak-anak. Tetap- Kita jadikan gini ya. tetap sama-sama juga gitu Tetap ya. sama-sama. Cuman mungkin
Abang jadi kepala divisi desainnya kah? Enggak. Kalau namanya kolektif itu gotong royong sih. Gotong royong. Enggak ada istilahnya stagnan. Hierarki dalam itu. Enggak ada. Iya. Memang keroyokan juga ya? Ya, rembuk. Oke teman-teman, udah mulai menarik nih pembicaraannya, tapi kita harus beri sejenak untuk yang lewat. Tetap di BFM Radio 102.10 MHz. BFM Radio Sagau, Jalan Sultan Syahrir. BFM Radio. Oke, kembali lagi bersama kami masih di BFM Radio 102.10 MHz, masih dengan bintang tamu kita Bang Dede. Nah nih Bang, pertanyaan berikutnya nih. Dalam bentuk apa saja sih karya desain grafis yang sudah Abang buat? Dalam bentuk stiker, patch, ada emblem, ada CD set, sampul CD, iya. Ada sampai baju. Banyak sih, baliho apa, banyak macam. Kalau desain grafisnya zaman sekarang kan digital ya. Kalau zaman Abang dulu, maksudnya kayak baju segala apa tuh ngedesainnya tuh pakai sketch tangan kah? Atau memang dari dulu emang udah ada aplikasi gitu ya? Iya, dari Corel kan kita bisa bikin master itu ya. Sekalian lah belajar bikin master itu, misalnya 2 warna kita bikin master itunya. Bisa. Untuk semuanya tuh? Iya. Untuk pamflet segala apa tuh memang pamflet ya. Udah pakai. Kalau pamflet kebanyakan kan hitam putih sih, BW, black and white. Jadi tinggal di black and white. Jadi Abang ketika migrasi dari manual nih ke digital, itu tuh memang pernah belajar secara khusus atau cuman coba-coba atau didak lah istilahnya, cuman coba pakai ini, coba-coba terus jadi. Iya. Ya awalnya memang otodidak. Otodidak. Tapi pernah ikut kelas itu, cuma yang kita dapat cuma teknik dasar. Yang kita lakukan, yang kita praktekkan, itu dijadikan teori, Jadi ya putus tengah jalan. Kita nggak lanjut paket itu, kita sambil jalan, kita pelajari secara otodidak. Lebih ini Bang, aplikasi kan kalau yang terkenal lah ya, Corel sama Photoshop. Kalau Abang lebih mana? Apakah dua-duanya atau ada dominan awal Corel untuk logo, untuk bikin tipografi apa. Lebih dominan di Corel. Seiring waktu kita juga main Photoshop juga. Seiring waktu juga udah masuk Illustrator, udah masuk, kita coba pelajari. Mungkin untuk kedepannya, tapi kita nggak punya waktu lagi untuk ke depan. Untuk belajar. Untuk belajar. Kalau dari sisi waktu kan, Abang bilang tadi, nggak ada waktu. Tapi kalau dari hasrat pribadi ada nggak sih Bang? Pengen improve lagi gitu pengen improve. Kita di umur kesekian atau mungkin lebih, kita pengennya belajar terus. Pengen mau eksplorasi ya. Hasrat ingin menggambar, cara itu menguasai aplikasi itu secara kontinu, tapi mungkin enggak sekarang. Sekarang nih ya, yang Abang lakukan, yang masih Abang tekuni di desain grafis tuh apa ya? Di membuat apa atau bagaimana gitu? Kita sekarang lebih cenderung membuat logo. Biasanya ada teman-teman yang ingin buka semacam, mungkin ada perusahaan atau apa, secara pribadi mereka kontak dengan saya. Dia buat kontrak secara tertulis ke yang profesionalnya. Kebanyakan sih logo sekarang. Lebih banyak logo. Banyak. Ilustrasi agak kurang. Saya tidak punya waktu untuk bergambar. Jadi kalau kayak untuk buat
desain baju, ilustrasi baju segala itu? Masih bisa kita handle lah, cuma lebih dominannya di logo. Di logo ya. Kadang baliho pun lumayan dominan. Biasanya untuk acara-acara seremonial kayak Palaje. Sering bantu juga. Sering bantu. Bang, bisa ceritakan sedikit nggak Bang? Untuk proses desain logo untuk perusahaan ini, kalau untuk saya pribadi ini menarik ya Bang. Karena ketika perusahaan mengontak seseorang untuk bikin desain logo, itu kan berarti dia ada kepercayaan dan ada visi dan misi perusahaan di dalam logo itu. Bagaimana itu bisa disampaikan melalui gambar tadi? Ya, biasanya kita rembuk dulu dengan yang si pembuat perusahaan, Si ownernya perusahaan itu. Dia pengennya seperti apa, temanya seperti apa, perusahaannya berkecimpung dalam bidang apa. Misalnya cara kuliner, kita buat konsep dengan cara sketch dulu awal, terus kita aplikasikan ke digital. Kita presentasi dulu sama dia. Ini seperti ini bisa. Ujung-ujung kan nanti ada revisi sampai deal. Iya. Sampai deal. Kadang ya itu yang butuh waktu lama, makan waktu. Tapi kalau yang memang yang profesional, orang-orang yang profesional, mereka kan ini penyampaiannya seperti ini. Dia bisa itu kan dikit. Bisa. Lebih mudah ya. Iya, lebih mudah. Ini enggak Bang, maksudnya karena logo ini kan biasanya dipakai lama atau logo pakai kontrak. Ada berapa tahun? Kalau kita biasanya kalau Beli mereka beli putus gitu. Jadi jarang ada kontrak. Tapi kalau mereka mau bikin logo baru, misalnya mau bikin logo mau merubah desain jadi baru, biasanya menghubungi kita. Kita bantu dengan kita. Pembuat pertama. Ini lebih minimalis lagi deh gitu. Misalnya konsepnya lebih minimalis. Kayak apa sih? Channel TV yang dulunya klasik sekali, sekarang jadi lebih minimalis. Lebih minimalis, ya seperti itu biasanya. Seperti itu. Secara ini Bang, kalau kita ngomong tentang desain grafis di Sanggau ya, khususnya di Sanggau kayak Bang ini, secara ekonomi menjanjikan ya Bang untuk menjadi seorang desainer grafis ya. Kita sarankan sih, nggak usah jadi desain grafis. Kenapa? Miskin. Iya, miskin. Secara moral pun kita mungkin bakal dibully habis-habisan. Maksudnya dibully itu gimana? Secara mental kita, bakal otak kita tuh bakal diperas. Kita kelelahan. Sepanjang jalan itu dengan hasil yang tidak sesuai kah? Ya kurang sesuai kalau menurut saya. Sesuai. Kita kehabisan waktu, kebanyakan kehabisan waktu untuk dalam hal-hal yang di jalur desain itu sendiri. Tapi kalau memang kita ngerjakan barang ini kan memang inspirasi dia kan tidak datang setiap saat. Kita kan butuh waktu, Tapi kita juga ada proporsi untuk keluarga. Kita harus bagi waktu keluarga. Kita harus pandai-pandai dari situ. Kalau kita cuma mentoknya cuma di satu pekerjaan, kita ya percuma. Di situ sih kurang itunya kurang menjanjikan. Kalau kira-kira difokuskan gitu Bang, udah aku memutuskan untuk jadi desainer grafis di Sanggau nih, apakah itu bisa secara ekonomi menjanjikan nggak untuk bisa hidup gitu?
untuk income lah gitu. Income Yang abang alami lah ya. jangankan untuk skala Sanggau, untuk se-Indonesia aja para desain grafisnya ngeluh. Ya, Apa sih bang? Apakah karena keluhan-keluhannya sama. secara nominal kah atau pola kerja kah yang dikeluhkan nih untuk desainer Pertama grafis? itu waktu. Pola kerja, iya. Pola kerja. Kita pasti dihadapkan dengan banyaknya revisi. Ada istilahnya permintaan-permintaan yang ridiculous, yang tidak masuk akal sama sekali. Ini gitu. Iya. Tapi harus kita realkan dengan dengan ciptaan visual ciptaan kita. Nah itu butuh waktu yang luar biasa lama. Itu yang saya Alami. Kadang revisinya maksud abang ini revisi yang ridiculous tuh tadi yang terlalu ini kah? Terlalu ini udah enggak di luar batas wajar atau gimana? Ya, Kemauan mereka kan? pengalaman saya seperti itu. Pengalaman tuh terkadang kita dapat suatu hal yang biasanya ini kan udah kita buat konsep awal. Diubah macam-macam, ujung-ujungnya balik ke sini lagi. Putar aja deh ya. Nah, kita membutuhkan 3 hari misalnya untuk konsep full. Padahal konsepnya sederhana, cuma balik lagi ke dasar. Iya. Itu buang waktu. Kita punya anak, Iya. kita punya keluarga. Jadi enggak worth it lah dengan Enggak worth it sekali. Maksudnya kalau kita bandingkan oke lah dengan banyak revisi segala macam. Apakah secara nilai rupiahnya lah gitu. Itu enggak nutup kah untuk dengan keadaan kondisinya? Kalau untuk revisi 3 hari dengan nilai rupiah yang sekian, dengan kebutuhan barang kayak sekian, kayaknya nggak worth it lah. Untuk sekarang ini Nggak worth it. enggak worth it. Untuk skala Sanggau bang ya? Atau memang banyak dikeluhkan kan? Semua. Maksudnya di lingkungan Kayaknya keluhannya sama lah untuk yang desain-desain di luar pun, mungkin kayaknya teman-teman desainer yang lain sama. Tapi kalau logo, terutama perusahaan, bukankah mereka tuh punya apa ya? budget sendiri gitu Budget ya? tersendiri lah untuk kayak gitu bang. Bahkan untuk kelas perusahaan pun nggak worth it gitu. Ada kalau perusahaan ada budget sendiri. Cuma memang kalau perusahaan pun kadang mereka kebanyakan maunya, padahal konsepnya cuma sederhana. Konsep visualnya cuma sederhana. Misalnya ini karena mereka ini pengennya yang lebih atau pengen yang lebih minimalis, pengen bisa dibaca. Udah kita baca, udah kita buat sedemikian rupa, ternyata balik lagi ke asal. Jadi ya memang akhirnya banyak menghabiskan waktu kayaknya. Nah, Secara waktunya juga memang waktu terlalu banyak habis untuk hal-hal yang seperti itu. Cuma untuk satu logo tuh ya. Untuk satu logo. Lebih kalau istilahnya ada yang ini misalnya ilustrasi foto, pengen direstorasi, foto tua, deadline-nya minggu depan. Cuma udah direstorasi, udah dibersihkan semua, udah dijadikan baru apa. Dia minta backdropnya diganti. Iya. Asik. Dia biasanya honornya nggak sesuai itu. Kalau itu biasanya itu perorangan individu. Mending ada harga kawan. Itu biasanya apa? Bantu. Istilahnya kerja sedekah. Aja malas kayak kamu tuh aku. Waduh. Baru bilang kalau kita ini kan keluarga. Sedih kan? Kayaknya
Pilu. Ada yang senyum-senyum di sana doang. Kayaknya sering mengalami. Sering mengalami. Di belakang kamera ada yang senyum-senyum. Tolonglah Itu kawan. aku tuh, kayaknya dia ngomong itu aku tuh. Kita kawan sekampung, Bang. Gua kawan gak masih Belitung. Kawan sekampung, Bang. Kita CRT, Bang. Memang Kan? memang Itu pengalaman pengalaman yang dominan teman-teman desainer itu pasti mengalami. berarti bukan khusus, udah umum dah ya. Udah apa ya? Gejala umum dah ya karena gitu. Udah awam sekali, mungkin Bang. tadi sih. Kita ini kan ngomong yang susah-susah nih Bang. Di selama Abang berkecimpung di dunia desain grafis nih, apa kerjaan yang paling nyaman? Nah, enaknya kalau di grafis tuh enaknya apa? Kerjaan yang paling nyaman lah dari misalnya entah Abang ada ngerjakan proyekan apa yang enak lah menurut Abang. Secara waktu dan nilai ekonominya tuh Bagus worth it, sih, bagus ya, gitu. ya. Ya pengalaman Abang pernah gimana? Ya, kita pernah ikut kita kerja kontrak di freelancer. Freelancer tuh ada itu situs khusus desain. Nggak cuma desain sih, ada banyak pekerjaan di sana. Mulai dari itu salah satunya desain grafis. Di situ ada istilahnya ada request dari orang dari luar. Entah luar dari mana. Dia minta kita mewujudkan apa yang keinginan mereka. Kita sodorkan, kalau dia minat, dia tanya dulu sama kita, kan itu udah deal, lobby deal, mulai kontrak tuh berjalan. Biasanya gajinya tuh dibayar per jam. Misalnya kontraknya cuma 3 hari deadline per jam. Itu revisinya enak. Bang, tolong ini udah macam mana sih? Ini masukkan lagi bang, cari warna merah. Masukkan ini gimana sih? Itu kemampuan bahasa yang sederhana, bahasa Inggris yang sederhana bisa. Model-model Inggris sederhana. Iya, Berarti pernah dapat klien dari luar juga Bang ya? pernah. Dan tapi cuman apa? Dan malah lebih enak malah ya kayaknya. Lebih enak. Tawaran kerjanya pun lebih banyak. Begitu. Dari logo perusahaan sampai ilustrasi biasa atau manipulasi Photoshop biasa. Ada banyak. Lewat situs tadi itu ya. Lewat dari situs freelancer. Sekarang udah ada Reaper. Pola kerjanya sama. Tapi nggak tahu yang sekarang. Kita Kenapa? dulu cuma. Abang udah nggak ngikuti itu kah? Hah? Udah jarang ngikuti kah? Iya, karena setiap hari spek ini makin bertambah, update terus. Spek tuh update terus di situ ada match skill, nanti ada tes. Itu untuk apa istilahnya? Standar untuk minimal untuk joinnya. Standar minimal kerjaan kita. Biar pelanggan pun biar tahu kita tuh udah menguasai apa. Oh ada penilaian ada seperti map, itu juga. itu berbayar match itu. Nanti kita dapat rencana akun kita. Berarti dia juga ya, secara standarnya juga lumayan ya. Udah profesional sekali. Kita daftar pun udah KTP udah screen, udah zaman itu. Oh itu. Udah screen KTP, udah screen foto wajah, udah pengenal diri itu udah ada. Benar-benar kayak ngelamar kerja juga gitu ya. Cuman secara digital gitu. Kayak kita jualan di marketplace. Seperti itu sekarang dulu. Semakin seru juga nih pertanyaan-pertanyaan banyak yang gatal nih mau ditanyakan tentang desain grafis, karena kayaknya desain grafis nih ada di sekeliling kita, cuman kok kayaknya terlalu jarang dibahas juga gitu bang ya.
Kita break sejenak, masih tetap di radio kesayangan kita BFM Radio 102.10 MHz. BFM Radio Sagau, Jalan Sultan Syahrir. BFM Radio. Oke, kembali lagi masih bersama kita di BFM Radio 102.10 MHz. Masih dengan narasumber kita Bang Dede membahas tentang desain grafis. Nah, ini Bang, kedepannya harapan Abang untuk desain grafis ini seperti apa sih Bang? Regenerasi, kita butuh orang-orang kreatif dalam bidang visual, karena makin hari visual itu makin kedepannya makin penting, bukan cuma sekedar hiasan atau apa, pokoknya dalam segi elemen manapun, dari tipe, dari fotografi, dari itu, dari ilustrasi, kita harapkan di dalam Sanggau ini jadi ada apa, acuan, ada ada toko-toko yang menginspirasi, ada orang-orang yang menginspirasi mungkin ke depannya. Jangan takut berkarya. Oke. Untuk teman-teman yang ingin bergerak di bidang desain grafis nih, harapan Abang terus dan juga secara keseluruhan dengan keluhan-keluhan tadi itu tentang perbaikan ke depan tuh, ada nggak harapan tuh seperti itu? Terus belajar. Umur tuh nggak masalah, bukan batasan untuk kita untuk terus belajar, terus bereksplorasi, terus mengikuti tren-tren yang ada. Itu aja sih. Bang, ini agak menyimpang sedikit ya Bang ya, dari pertanyaanku. Di Sanggau ini ada nggak sih komunitas untuk desain grafis ini? Kita kurang tahu ya, kita nggak terlalu mengikuti adakah atau ada atau tidaknya sebuah komunitas dari desain grafis itu. Tapi pelaku desain grafis itu secara individual tuh saya rasa ada. Mungkin untuk kedepannya harapan kita mungkin ada tergerak hatinya atau pengen buat gathering gitu Bang, kumpul ramai-ramai sekedar membahas. sharing, forum sharing, Kan sekedar asik tuh, Bang. bahas. Mana tahu dengan adanya forum sharing kayak gini kan, jadi bisa meningkatkan secara kualitas, SDM ya, harapan, harapan kita secara nilai jualnya lagi kan. yang karena pasti regenerasi. Mungkin teman-teman mungkin ada yang lebih untuk generasi ke depan, mungkin ada yang lebih baik, lebih oke. Karena kalau kayak dilihat dari pasaran Sanggau ini kan, bagaimana cara mendapatkan sesuatu itu dengan harga yang semurah mungkin sih. Ya kalau kita memang susah kita bandingkan antara di Sanggau sama di luar Bang ya. Karena pola pikir masyarakatnya kan berbeda. Ketika di Sanggau ini orang mungkin masih melihat desain grafis ini adalah sesuatu yang minor. Tapi untuk di luar kan itu sesuatu yang udah penting sekali. Apalagi untuk perusahaan, untuk yang branding, logo, industri kreatif ya. Terus kayak clothing, itu kan memang benar-benar bernilai barang itu. Mungkin dari hasil gathering ini bisa dijadikan apa ya, untuk meningkatkan supaya yang bergerak di industri ini, di desain grafis ini yang benar-benar bisa jadi menggantungkan hidupnya Update-nya dengan sini gitu. Terus kalau seandainya ini Bang, ada nggak sih kira-kira masukan Abang untuk khususnya nih apa ya, konsumen yang desain grafis untuk meningkatkan nilai? Ya tadi itu yang kita bahas bahwa ada yang tidak menghargai, ada yang secara ekonominya tidak terlalu memandang sebelah mata lah dengan desain grafisnya. Menurut Abang ada kiat-kiat kedepannya atau saran Abang untuk kedepannya? Kalau untuk konsumen ya, untuk customer. Kalau dalam lokal Sanggau, kalau saya pribadi, saya ingin mengatakan jangan pelit lah. Coba berbesar hati. Ini pekerjaan ini sebenarnya makan waktu.
kita butuh ide, butuh waktu, konsep. Yang enggak itu sebenarnya bukan hal yang remeh-temeh. Mungkin sesuai dengan sesuai requestan, mungkin sesuai dengan imajinasi Anda dengan itu kurang lebih sama, berbeda. Cuma tujuannya sama. Cuma istilahnya itu biasanya Konsepkan. diaplikasikan Iya. dengan cara yang berbeda, tapi intinya memang sama. Jadi intinya jangan pelit, coba berbesar hati, jangan terlalu banyak revisi. Jangan terlalu banyak revisi, coba menghargai para seniman-seniman, tidak sih, pekerja-pekerja yang udah menyerahkan seluruh energi dan waktunya untuk logo yang Anda untuk visual-visual yang Anda inginkan. Itu saja sih. Mungkin paling tidak tuh harus paham lah, memvisualisasikan imajinasi itu Tolong susah. menghargai, Iya. setidaknya menghargai. Dan jangan lupa harus ada kode etik dalam satu desainer yang satu dengan desainer yang lain. Mereka punya kode etik. Iya. Misalnya ada buah tangan dari desainer yang pertama, terus mau di split sama itu, harus ada konfirmasi antara kedua belah pihak. Mereka setuju atau tidak. Jangan langsung split seenaknya. Seenaknya, tanpa pengetahuan, tanpa konfirmasi. Mereka tidak akan suka hasil karyanya. Iya. Obrak-abrik lah sebenarnya. Diobrak-abrik. Kasarnya abang yang punya karya, iya. tapi dirubah sama orang. Kalau pengen buat sendiri. Iya. Nah, belajar sendiri biar tahu prosesnya gimana. Ya, karena memang kayaknya tuh mungkin pernah sekali ya abang menghadapi cuman buat gini ya gitu ya. Itu Kayaknya semudah itu lazim. kayaknya. Lazim. ya. Bukan sering, malah lazim. Iya. Cuma buat ini bang, berapa lah. Biasanya kan kayak gitu. Terusnya Bang jawab. Kalau Cara mereka mengapresiasi karya teman tidak sebanding. Customer itu ya biasalah kayak gitu. Kita ndak ambil pusing sih sebenarnya. cuman kalau sering-sering Tapi ya, lumayan juga. Iya, kalau Apa keseringan lumayan ndak balance sama Iya. yang kita dapatkan, ndak balance sekali. Secara kitanya pun kayaknya agak-agak toksik lah ya. Iya. Jadi racun juga. Sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya kalau pengen revisi radikal, cuma harus ada batas-batas kewajarannya. Tuh untuk Iya. teman-teman yang pengen mungkin mesan desain grafis atau apapun, ingat bahwa tetap harus ada kode etik, bukan cuma sama Bang Dede nih Bang ya, tapi dengan siapapun, bahwa kita di dunia Kita- kreatif itu tetap harus ada kode etik Bang. Semua ada etos kerja loh. Iya. Di setiap pekerjaan, setiap profesi ada etos kerja. Sama dengan di desain grafis juga gitu. Nggak semudah Nggak itulah ya. semudah, iya, nggak semudah itu main split, main mix, hasil dua orang desain Tanpa konfirmasi. tapi konfirmasi ujung-ujung udah jadi, terus Anda mengklaim bahwa itu buah tangan Anda, nggak bisa. Intinya sih respect bisa. sama hasil karyanya kan. Iya sih, karena respect tuh kayaknya memang ini sih Bang. Cara sebenarnya Respect. mungkin kalau yang aku tangkap beberapa kawan yang di dunia kreatif nih, oke lah kita nih mungkin harga udah turun, maksudnya bukan turun gimana, maksudnya oke lah harganya untuk secara ekonomi tidak
tidak dapat menunjang secara penuh. Udahlah secara ekonominya tidak menunjang penuh, tidak dihargai secara itu mungkin lagi berat lagi. Double kali beratnya. Beban mental. Beban mental. Pastinya. Double combo. Combo dia. Oke, Bang Ari, ada mana? Cukup? Cukup. Cuma itu. Kayaknya udah banyak yang kita bisa sharing lah ya di dunia desain grafis nih. Tidak secara teknis, secara kulitnya, tapi banyak yang bisa kita ambil inputnya dari Bang Dede. Belum banyak sih. Iya. Kita cuma membahas Kulit. Sampulnya aja gitu. Karena memang kita ini waktunya terbatas juga kan, Iya, ya. betul. Nanti ke next semoga kita ada waktu lagi sama Bang Dede kita membahas teknis lebih dalam lagi. Mungkin kita buka kelas ya desain grafis. Ya Terlalu berlebih-lebihan. Bikin gathering dulu Bang. bikin gathering dulu lah ya. Saya saja otodidak. Iya. Tapi otodidak tapi hasil karyanya diperhitungkan. Bisa jual sampai ke luar negeri. Yes. Ya paling enggak. Cuma jualan kan ya sampai luar negeri kan bisa. Marketplace aja bisa. Iya. Sekarang banyak. Hasil abang kan berarti udah diekspor Bang. Ekspor. Salah satu pengusaha muda. Pengusaha, amin. Amin ya. Semoga teman-teman yang di dunia kreatif selalu kita doakan juga bisa hidup dan Iya. secara berkecukupan, secara Kita ada tempat lah. tetap dihargai Kita lah. dianggap sebagai pekerjaan itu udah syukur. Iya begitu. Ini pekerjaan loh. Gitu. Bukan cuma seragam gitu ya. Bukan cuma hobis atau apa. Cuma tren yang tiba-tiba hilang. Kita ini pekerjaan. Dan suatu saat ini udah komunikasi itu apa? Bahasa komunikasi ya. Udah Bahasa komunikasi yang universal ya kan. universal. Oke. Baik teman-teman, sekian perbincangan kita dengan Bang Dede. Terima kasih Bang udah mau datang ke sini. Sama-sama. Terima kasih banyak dengan input-input yang luar biasa, ceritakan tentang pengalamannya. Makasih kopinya tuan rumah. Saya dengan Bang Ari sudah satu jam menemani kalian. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya baik teman-teman yang mendengarkan radio ataupun yang menonton via YouTube. Kita kembali lagi next di episode berikutnya. Tetap di BFM Talk Show, masih di radio kesayangan kita BFM Radio 102.10 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BFM Radio Sagau Jalan Sultan Syarif. BFM Radio